ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, pada satu kondisi para tokoh Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali datang menemui Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan perkataan kompak bersama. Wahai Abu Talib, kami menghargai usia kebangsawanan, menghargai usia yang sudah senior dari Abu Talib selaku tokoh salah satunya yang tertua di antara mereka. Kemudian kebangsawanan dari Bani Hashim dan kedudukan kamu. Kami juga telah memintamu untuk menghentikan kegiatan keponakan kami, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ia tidak melakukan kegiatannya karena Allah, demi Allah, jadi kaum kafir musyrik Makkah itu beribadah kepada Allah, hanya ibadahnya ditambah dengan selain Allah, jadilah mereka disebut dengan kaum musyrikin. Ya, bukan mereka tidak kenal Allah, mereka kenal. Wallah, demi Allah. Amat dengan kita juga Allah, cuma pengertian tauhidnya berbeda. Yang satu tauhid yang murni, kalau kita insya Allah. Kaum musyrikin Makkah tauhidnya tauhid syirik, mensyarikatkan Allah. Nah, inilah benar, bukan tauhid namanya. Nah, ikhwan billah, apa kata mereka lagi? Keponakanmu telah mencemooh Tuhan-Tuhan kami, hingga engkau mencegah diri sendiri atau kami akan memperhitungkan untuk menyelesaikannya, atau juga dengan sekalian engkau, wahai Abu Talib, gitu, diancam Abu Talib. Kemudian setelah itu kita akan lihat siapa di antara kita yang akan binasa. Jadi sudah siap perang dengan Bani Hashim. Ancaman keras ini sempat membuat nyali Abu Talib ciut. Kalau dahulu Abdul Muttalib itu Ka'bah diserang oleh Abraha, Abdul Muttalib cuma minta satu, kembalikan unta dan dombaku yang kau rampas. Abraha ngomong, kan yang jaga itu Ka'bah engkau. Lalu siapa kalau engkau hanya meminta domba-dombamu dan unta-untamu, lalu siapa yang menjaga Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, Tuhannya Ibrahim, Allah. Sama dengan Abdul Muttalib. Kemudian setelah berkata seperti itu, Abu Talib datang kepada Rasulullah SAW, pada ponakan yang sangat dia sayangi. Wahai kemenakanku, kaummu telah mendatangiku, ya, dan mengatakan begini dan begitu. Karena itu berdiamlah demi kemaslahatanku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebani dengan sesuatu yang tidak mampu aku lakukan. Sudah mulai down itu Abu Talib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa ini adalah pertanda pamannya telah mengucilkannya dan tidak mampu
dalam hadisnya ya. Demi Allah, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku atau bulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, karenanya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Rasulullah di tahapan awal perjuangan, ketika Rasulullah sendiri yang mulai menampakkan keislaman sedikit demi sedikit, beliau sholat di dalam Ka'bah, ya, beliau baca Quran sendiri. Yang lainnya sahabat tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Masa itu disebut dengan orang yang mengikuti Nabi disebut dengan as-sabi'ah, orang yang mengikuti Rasulullah secara diam-diam, gitu. Kemudian Rasulullah berdiri dan bersiap untuk pergi, melihat keponakannya itu, si paman memanggil dan mengampuni beliau, penuh cinta dan kasih sayang. Ditepuknya pundak Rasulullah, ya, pergilah wahai keponakanku, katakanlah apa yang engkau suka kepada mereka. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun. Okay. Kalau tadi sudah mulai ada down, tapi karena melihat keberanian ponakannya ini Nabi Muhammad SAW, maka timbullah cinta dan kasih sayangnya, tidak bisa dicegah. Ini apa yang dibawakan oleh Rasulullah ponakan. Maka dia bilang, silahkan pergi dan katakan apa yang kau sukai kepada mereka. Ya, kemudian Abu Thalib sambil bergumam berkata, demi Allah, mereka semua tidak akan dapat menjaman hingga aku terkubur berbantalkan tangan. Berterang-teranglah dengan urusanmu, tidak celah bagimu, bergembira dan bersukacitalah dengan hal itu. Belum Islam, tapi pembelaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Di zaman kita, sahadatnya ratusan kali, pakai udang-udang, pakai jubah, tapi justru mengkhianati agamanya sendiri, masuk medsos lagi, masuk televisi lagi, dibelanya kekafiran dan kemunafikan dan kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kaum Quraisy melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terus melakukan aktivitasnya, maka mereka pun mengetahui bahwa Abu Thalib tidak lagi memperjuangkan apa yang disampaikan olehnya kepada ponakannya itu, dan tidak lagi bisa membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian datang lagi kepada Abu Thalib tawaran yang lain. Wahai Abu Thalib, karena Abu Thalib sudah tua, ya, perlu membantu, perlu teman ngobrol. Selama ini adalah Rasulullah teman ngobrol yang paling setia dan paling disayanginya, paling berakhlak mulia kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ini adalah seorang pemuda yang paling rupawan dan tampan di kalangan Quraisy, ditawarkan untuk menggantikan Rasulullah SAW. Ambil nih orang, dan engkau dapat berbuat sesuatu terhadapnya, mengikatnya atau membelanya. Engkau bisa menjadikannya seperti anakmu. Namun bakatnya, serahkanlah keponakanmu yang telah menentang agamamu, agama nenek moyangmu, dan memecah belah kaummu. Serahkan dia kepada kami untuk kami bunuh. Ya, katanya lagi, ini adalah partner yang adil di antara kita, satu orang untuk satu orang. Nah, luar biasa. Apa kata Abu Thalib? Wallah, tawaran kalian itu adalah sesuatu yang sangat murah, sangat murah. Gimana nggak murah? Kata Abu Thalib begini, apakah kalian ingin memberikan kepada anak kalian ini agar aku beri makan dan kepentingan kalian demi kepentingan kalian, sementara aku memberikan anakku untuk kalian bunuh? Kan betul ya? Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi. Kata Abu Thalib lagi,
kemudian dijawab, wahai Abu Thalib, Allah, kamu telah berlaku adil terhadapku dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak kau sukai. Maksudnya orang-orang Quraisy sudah berusaha untuk membebaskan Abu Thalib nanti dari hinaan, dari cacian, dari makian, dari siksaan dan lain sebagainya kalau mengikuti keinginan mereka. Apa yang membuatmu tidak mau menerima sesuatu pun dari tawaran mereka? Ya. Kemudian kata Abu Thalib, demi Allah kalian tidak berbuat adil terhadapku, namun kalian telah bersepakat menghinakan aku dan mempengaruhi kaum Quraisy untuk memusuhiku. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, jawab Abu Thalib. Kalian perangi aku, aku siap perang. Gitu. Orang kaum Quraisy Mekah itu adalah kaum yang punya harga diri. Kalau perang, kalau ada orang minta membela, ada bisa bela, ada akan bela, walaupun nyawa mereka taruhannya. Nah kayak kita main tikam dari belakang, kurang dari Islam. Ketika berpuasa, memusuhi Islam, betul? Iya, banyak yang begitu. Ihwalillah, akhirnya mereka pergi meninggalkan Abu Thalib. Ya. Di Makkah, Rasulullah SAW ditemani oleh sebagian kaum muslimin yang ikut ke Habasyah. Ditemani oleh mereka-mereka yang masih tergolong kaum cendekiawan, terpandang sehingga mendapatkan perlindungan. Walaupun demikian, mereka tetap menyembunyikan keislaman dan menjauhkan diri dari pandangan orang-orang kaum musyrikin Mekah dari keislaman dan menjauh pandangan dari orang muslim supaya mereka tidak mendapatkan intimidasi, karena itu adalah sesuai dengan perintah Nabi SAW. Ya. Nah, suatu saat Utbah bin Abi Lahab mendatangi Rasulullah SAW, anaknya Abu Lahab. Di hadapan Nabi SAW, Utbah berbincang dengan anaknya. Apa kata dia? Ini ada di surat An-Najm. Ya. Wan Najm idza hawa, gitu ya, di surah yang kalau nggak salah di awalnya ayat ke-1. Ini adalah kalimat pengingkaran dari Utbah bin Abi Lahab. Aku mengingkari firman Allah demi bintang ketika terbenam. Surah An-Najm ayat 5, ayat ke-1. Tidak puas hanya dengan berbicara, kemudian Utbah pun menghampiri Nabi SAW, merobek kerah Nabi, baju Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak dapat berbuat banyak, ya, karena tubuhnya saat itu dalam keadaan sedang sholat. Di saat-saat itu itulah kemudian pertolongan Allah datang kepada Rasulullah dan Nabi selamat. Nabi dapat meninggalkan Utbah, ya. Setelah lolos dari maut, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Hati-hati nih. Hati-hati doa orang yang berzina, hati-hati. Jadi kalau memang ada satu dana, karena lama-lama sekarang, ya. Habis ngomong rumah tahfidz sarang teroris. Lama-lama nih. Takut kena kutukan lagi. Nabi berdoa, ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dan dari anjing ciptaanmu ya Allah yang akan menerkamnya. Di Rasulullah doa. Boleh ke doa begini? Boleh. Jangan dibilang keras nih, karena sudah menghinakan Islam. Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing ciptaan untuk menerkamnya. Doa Nabi di akhir zaman ini dikabulkan oleh Allah. Ya, berarti suatu hari Rasulullah pergi bersama orang-orang Quraisy ke satu tempat, ya, singgah dia kemudian di Al-Zarqa di daerah Syam, ya.
Hari belanja malam, Junita memain khutbah dan rekan-rekannya. Di sekelilingnya tiba-tiba ada rombongan anjing-anjing yang berkeliaran. Khutbah langsung panik, khutbah langsung ingat, waktu ini doa Muhammad, gitu. Kemudian dia bilang pada teman-temannya, wahai saudaraku, sungguh celaka, demi Allah, ya, pemangsaku sebagaimana dilakukan oleh Muhammad atasku. Demi Allah, inilah pemangsaku. Dia dah tahu ini bakal merekam dirinya sudah tahu. Ya, ini dia nih doa Nabi Muhammad, doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Dia akan membunuhku, dia akan menekanku. Padahal sedang berada di Makkah itu Muhammad, sementara aku berada di Syam. Udah ngerti, udah yakin dia pasti ada Muhammad SAW. Walaupun Rasulullah berdoa di Makkah, tetapi meskipun ini Utbah berada di Syam, tetapi ingat, sebuah doa tidak berlaku oleh waktu. Tidak berlaku. Antum berpisah sama antum yang jauh dimanapun, doa antum, ya Allah selamatkanlah dia dunia dan akhirat, sampai doa Allah kepadanya. Daripada dia rasa kan dengan banyak doa kan. Nah, ihwatillah, kemudian anjing-anjing ini terus mengelilingi Utbah. Ya. Sejenak kemudian mereka mendekati Utbah, secara serempak mereka menerkam Utbah, mencakarnya, menggergaruti kepalanya, mencakar badannya sehingga tubuh Utbah tercabik-cabik dan Utbah tewas. Ini kalau mau benci Islam, jangan tanggung-tanggung sekalian. Ya, biar banyak yang doain, nanti hasilnya kayak Utbah. Ikhwan billah, Utbah pun mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika juga pernah dianiaya oleh Utbah bin Abi Mu'ayth. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang khusyuk salatnya. Tiba-tiba datang ini Utbah dengan wajah yang penuh dendam, lagi sujud, subhanallah walhamdulillah, ya subhanallah wal a'la, lagi sujud, kaki Rasulullah itu ditarik, gitu. Jadi hanya tangan Rasulullah yang menyentuh tanah, ya. Kemudian dibalikkan oleh mereka. Kira-kira kayak apa tuh? Rasulullah tersungkur, kemudian badan Rasulullah dalam keadaan menghadap bumi diinjak dari atas oleh Utbah. Luar biasa. Rasulullah kaget karena tidak akan menduga serangan sekecil. Ya, rasa sakit beliau yang dirasakan akibat injakan yang dilakukan oleh Utbah itu sangat terasa pada tulang-tulang belakang Rasulullah SAW. Tuh, sampai seperti itu siksaan Nabi waktu Nabi belum menampakkan jamaahnya, ya, yang mereka sebut as-sabi'ah, masih suruh sembunyi-sembunyi. Kezaliman kaum Quraisy ini tidak berhenti, ya. Karena kezaliman itulah kemudian Hamzah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib ini masuk Islam. Perhatikan cara masuk Islam beliau. Ini terjadi di tahun ke-6 masa kenabian Rasulullah SAW. Ketika di Bukit Safa, saat Abu Jahal sedang menyiksa Nabi SAW, Abu Jahal, ya, ia memukul Rasul secara bertubi-tubi. Wajah Nabi sampai memar dan berdarah. Melihat orang yang sangat dibencinya itu luka, Abu Jahal kemudian pergi menuju tempat lain yang menuju Ka'bah, membuat laporan, Muhammad sudah aku kumpulin. Senang dia, ya. Kemudian ada seorang budak yang melihat Rasulullah tampak berdarah dan babak belur. Namanya Abdullah bin Jud'an. Kemudian dia mencari orang-orang untuk memberitahu peristiwa tersebut dengan bertemu, dan dia bertemu dengan Hamzah paman Rasulullah yang lain. Waktu itu Hamzah umurnya dengan Nabi
hanya beda sedikit. Ya. Darah muda Hamzah bergejolak mendengar cerita budak itu. Harga dirinya terinjak-injak karena Abu Jahal telah menghina keturunan Bani Hashim. Jadi kalau zaman Nabi itu rasa persekutuan itu luar biasa kan, makanya mereka membuat koloni-koloni, ya, klaster-klaster kalau kita ya, mereka rumput di dalamnya itu klaster, kompak. Kalau diperangi satu, perang semua, mati satu, mati semua. Itu jadi khas kaum musyrikin. Makanya nanti kaum munafikin itu cuma ada terjadi di Madinah, di Makkah tidak ada kaum munafikin. Nah, kalau ikut agama Muhammad, ikut agama Muhammad. Kalau enggak, musuhi Muhammad SAW. Atau kalau tidak memusuhi, mereka akan berada di jalan yang tidak memusuhi siapa-siapa. Terserah lihat kalau orang mau ikut siapa. Nah, itu orang ahli ini. Kemudian didatanginya Abu Lahab. Ya, apa kata Hamzah? Engkau berani mencaci maki keponakan, padahal aku telah memeluk agamanya. Tuh, gitu ya, udah memeluk. Dia bilang, padahal aku telah memeluk agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Ya, Hamzah belum masuk Islam. Tapi buat meyakinkan dan bikin kaget itu Abu Jahal, itu, engkau telah aniaya ponakanku dan aku telah masuk ke dalam agamanya. Ya, kemudian karena Hamzah habis pulang berburu, itu diketak muka dan kepala Abu Jahal, jatuh Abu Jahal berdarah. Orang yang lain kaget. Saat itu ada dari sukunya Bani Maksum, yaitu suku Abu Jahal, terpancing emosi mereka. Begitu juga orang-orang dari Bani Hashim, dari sukunya Hamzah, siap-siap untuk berperang di antara keduanya. Sudah mulai angkat pedang. Jadi seru kalau terjadi peperangannya. Tetapi Abu Jahal bangkit, melerai, kemudian berkata, biarkan Abu Imarah, maksudnya julukan kepada Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek. Gentar itu Abu Jahal sebenarnya. Ya, lalu dia tinggalkanlah Nabi Muhammad, Hamzah dan Bani Hashim. Kemudian Hamzah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan tentang ucapannya bahwa dia telah masuk Islam. Padahal belum. Dia tanyakan, bagaimana kita mengucapkan itu ya wahai ponakan? Kata Rasulullah SAW, ya sudah masuk ke dalam Islam, maka bersyahadatlah Hamzah saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perjalanan keislaman yang tidak susah. Kalau Quraisy kekal itu, kalau masuk ke dalam agama Allah, masuk dia masuk, bela habis-habisan. Kalau tidak, dia tidak. Ihwanilah, setelah masuknya Hamzah ke dalam Islam, mulailah nampak perbedaan. Ada wibawa dakwah Nabi SAW, tapi tetap ini pembelaan dari kaum Bani Hashim. Wajar, ya, wajar. Orang kelompoknya kok, orang sukunya kok, itu wajar. 3 hari kemudian ada orang lain yang cukup sangat berpengaruh dan ditakuti oleh kaum musyrikin Makkah. Seorang yang terpelajar, sangat mengerti tentang syair, sangat paham tentang lisan orang Arab kalau berucap tentang syair. Sampai-sampai dia suka mengumpulkan syair-syair itu buat dia baca dan dia kagumi. Dari yang tidak bagus sampai yang terbagus syair yang dikumpulkan. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, Umar bin Khattab menyusul. Ya. Jauh sebelum itu Nabi SAW telah berdoa kepada Umar, kepada Allah agar Umar masuk Islam.
Ya Allah, kukuhkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ada nama lain untuk Umar bin Hisham, ya. Islam masuk ke dalam hati Umar itu secara perlahan-lahan, karena Umar mengerti sastra Arab yang saat itu jadi falsafah kehidupan orang Arab, gitu. Pada suatu hari maka Umar bermalam di luar rumahnya lalu pergi menuju Masjidil Haram. Kadang-kadang dia suka ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, Umar ketemu Rasulullah SAW sedang mendengar dan membaca Al-Quran Al-Karim. Karena Umar mengerti bahasa Arab dan sastra Arab dan sangat mengagumi, Umar mendengarkannya dengan khusyuk, ya. Dan dia sangat terkesan dengan susunan kalimat yang berada yang apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibacakan Nabi? Di dalam hati Umar bergumam begini, doa Allah, sambil dengar, demi Allah, ini adalah ucapan tukang syair sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Ini sama nih levelnya, gitu, ucapan ini, tapi dia semakin musuh dengerin, ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca lagi, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqawlu rasulin karim, ya. Wa ma huwa biqawli syai'in qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu, benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Surah Al-Haqqah ayat 41 sampai 41. Apa kata Umar? Ini mah ucapan tukang sihir. Tukang sihir memiliki strata lebih tinggi dari ahli sastra. Karena tukang sihir mengumpulkan kalimat-kalimat sastra kemudian dibuatkan ruqyah. Nah gitu, ruqyah Aum Quraisy musyrik di Mekah. Dan mereka biasanya lebih dihormati daripada sekedar orang-orang yang mengerti tentang syair, gitu ya. Kemudian dia berkata seperti itu. Ini mah tukang tenung nih, naik tingkat levelnya. Ya. Umar mendengarkan ayat-ayat tersebut, kemudian Nabi SAW tetap melanjutkan bacaannya. Wala qaul kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta. Surah Al-Haqqah ayat 42 sampai 43. Rasulullah membaca ayat ini sampai akhir surah. Nah setelah itu Umar tidak lagi bisa berkuasa menahan gejolak di dalam hatinya, ya. Kata Umar, di lain waktu bercerita daripada sahabat yang mengenang peristiwa ini. Apa kata Umar? Ketika itulah Islam memasuki dalam hatiku pada sahabat. Ketika dia sudah lama dalam Islam, dia cerita sambil senyum-senyum, ya. Saat itulah aku sebenarnya sudah mulai tertarik sama Islam, tapi karena gengsi, ya, ini luar biasa. Umat begitu, pikirannya tetap tajam. Kalau benar dia akan benar nih, gitu. Terus dia selidiki. Perasaan baik itu ada kebenaran sudah bagus, positif thinking, gitu. Beda sama Abu Jahal. Ya. Nah kemudian saat itu dia pulang, ya, dia pulang. Kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan Abdullah An-Naham Al-Adab, ya, salah seorang dari suku Bani Makhzum, ya.
menurut Ibnu Abbas berkata. Orang tersebut berkata kepada Umar, kenapa Umar pulang dari Ka'bah? Ya, mau kemana engkau Umar? Kata Umar sambil menahan gejolak di dalam hatinya, tapi masih berkata begini, aku ingin membunuh Muhammad. Aku ingin bunuh. Apa kata orang ini? Kalau engkau ingin membunuh Muhammad, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahra? Kata orang ini, karena Bani Hashim pasti akan membela Nabi SAW dan membalaskan dendamnya. Begitu juga Bani Zahra yang punya kaitan erat dengan Bani Hashim. Menurutku sekarang ini engkau telah menjadi penganut as-sabi'ah, kata Umar kepada orang ini, dan keluar dari agama nenek moyang. Ya, sambil diginikan itu apabila ada orang yang menegur-menegur. Kemudian berkata lagi kepada Umar orang, maukah aku tunjukkan kepada wanita yang lebih mengejutkan wahai Umar? Ada apa? Mau? Gitu ya? Dengarkan. Fatimah adik perempuanmu dan suaminya Sa'id bin Zaid telah menjadi penganut as-sabihah dan meninggalkan agama. Mereka berdua sekarang sudah masuk Islam, adik kamu dan suamimu. Umar terkejut luar biasa. Ya. Kemudian dia berangkat mencari keduanya, dan ketika bertemu ia menjumpai salah satu sahabat Rasulullah SAW, Khabbab bin Al-Ar, yang membawa sahifah. Sahifah itu adalah lembaran catatan ayat-ayat Al-Quran dari anak dulu belum dibukukan seperti mushaf sekarang. Ya, kadang-kadang di daun nota, kadang-kadang di daun kurma dan sebagainya. Ya, kadang-kadang di bulan-bulan kulit dan sebagainya. Khabbab membacakan surah tersebut untuk kedua orang yang dicari oleh Umar. Lagi baca itu, Umar sudah mulai datang, terdengar oleh Umar lamat-lamat bacaan itu. Nah, kemudian dia datang ke tempat adiknya. Namun ketika mendekati rumah, Umar sudah mendengar bacaan Khabbab. Ya. Oleh karena itu saat dia masuk langsung bertanya, apa gerangan suara bisik-bisik yang kalian bacakan? Curiga pun? Enggak ada, kata Fatimah. Hanya perbincangan di antara kami dan suami kamu dan suamiku, katanya. Kata Umar lagi, tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut as-sabihah, kata Umar. Wahai Umar, kata Fatimah, masih itu, bagaimana pendapatmu jika kebenaran berada pada selain agama? Jika kebenaran yang diyakini oleh Umar itu, ya, yang diyakini oleh Fatimah ini, ya, ada, ya, di antara agama. Maksudnya ini ada Islam loh. Bagaimana dengan agama? Kemudian mendengar itu, Umar sangat kotor sekali. Umar langsung melompat ke arah iparnya dan menginjak-injak iparnya, Zaid, ya, yang laki-laki tadi dengan keras. Melihat itu, Fatimah datang dan menolong sang suami. Sudah berhenti, tetapi kemudian Umar dengan keras menampar wajah adiknya itu sampai terjatuh dan luka pipinya. Ya, sambil berkata kepada Umar, wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agama, bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksilah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah utusan Allah. Seru adik. Melihat adiknya yang berdarah masih membela suaminya, dirinya dan agamanya, Umar langsung terperangan, langsung merasa shock. Kenapa demikian hebatnya adiknya dan suaminya membela agama Muhammad SAW? Yang lebih parah lagi, Umar itu laki-laki, saudara, jantan sekali, orang yang terkenal mahir perang seperti Khalid bin Walid, dia berperang, ya, perangainya keras. Sekarang dia menampar seorang perempuan yang adiknya lagi, dilihatnya luka dan berdarah. Umar kemudian diam, ya, terguncang seperti seekor apa namanya, seperti bukan laki-laki lagi. Biasa berperang dengan laki-laki, berkelahi, hari ini dia menampar perempuan yang adiknya sendiri. Alhamdulillah,
katanya minta perlindungan kalau kita ya. Nah saudara, kata orang ini, sini kita apa yang kau baca itu kalau baca itu kepada aku. Ya, nah melihat seperti itu kemudian kata Fatimah begini, engkau boleh membaca sahifah ini, tapi engkau adalah najis. Tuh, tetap aja dibilang najis. Ya, lalu bagaimana kalau aku najis? Enggak boleh baca sahifah ini. Maka kata Fatimah, engkau mandi dahulu, bersih dahulu, setelah itu engkau boleh membacanya, karena orang-orang yang suci yang boleh membacanya. Mandilah, kata Fatimah. Lalu Umar dengan tidak susah dia berdiri dan mandi. Ya selesai mandi, dia ambil itu sahifah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Artinya apa tuh? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, betul. Ya, tapi dia baca Bismillah itu kemudian bergumamnya begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil teman sejenak, kemudian dia bergumam, sungguh ini bacaan yang baik dan suci. Kagum atau sungguh dengan kalimat ini yang obat ngerti bahasa Arab, ini obat ngerti sastra, mulai tumbuh dalam hatinya. Ini bukan bahasa, bukan sihir, bukan bahasa ruqyah, kahin, tukang dukun, bukan. Ini bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bahasanya Muhammad SAW. Kenapa? Karena Muhammad tidak bisa baca. Kemudian setelah itu, ya, Umar terdiam sejenak, dia bacakan lagi. Ini ayat tauhid, ya, surah Toha, surah 20 ayat 14. Ya, innani Allah, saksikanlah sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka persembahlah aku, ya. Kemudian wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Ini ada di surah Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang diibadahi selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Umar terdiam sejenak, lalu berkata lagi, apa yang dia katakan? Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khabbab mendengar ucapan Umar dan dia segera keluar dari persembunyiannya. Wahai Umar, bergembiralah, ya, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis kemarin. Malam Kamis 3 hari yang lalu. Berarti Umar Rasulullah hari apa? Hari Ahad, ya, hari Ahad. Saat Khabbab mendengar ucapan itu, dia berkata seperti itu, ya, wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Lalu kemudian doa yang dibacakan oleh Rasulullah, ya Allah, muliakanlah dan kukuhkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ketika itu Umar langsung berdiri, membawa pedangnya, dia sambil menghembusnya, masih bawa pedang, tangan ke atas, ya, udah kayak siap-siap membunuh. Nah, ketika itu kemudian Umar datang ke rumah Rasulullah SAW. Di rumah Nabi ada beberapa orang sahabat, termasuk Hamzah dan beberapa sahabat lain. Kalau Umar dalam keadaan emosi yang sangat, pasti dia akan tendang pintu rumah Rasulullah, betul? Langsung dia akan tebaskan itu pedang. Tapi enggak, sambil bawa pedangnya begitu tetap, tangan kirinya itu mengetuk pintu Rasulullah. Ya, sahabat lain dari dalam, dia tanya siapa itu, ya.
Kata sahabat yang lain, Umar, bawa pedang. Dan mendengar itu Hamzah kemudian bangkit. Ya, apa kata Hamzah? Biarkan, bukakan pintu. Kalau dia datang dalam keadaan yang baik, dengan niat yang baik, maka dia akan menerimanya dengan kebaikan. Tetapi kalau dia datang dengan keburukan dan niat yang buruk, maka kita akan melayaninya, menangkapnya, dan akan membunuhnya dengan pedangnya. Lihat nih, orang Arab itu kalau punya pertikaian jangan, ya, masuk ke rumah. Kalau memangnya dia bunuh, kita tangkap, pasti dia bakal membunuh. Kalau terjadi perkelahian dan sebagainya, ada yang luka, udah ambil pedangnya, tepaskan ke orang yang membawa pedang tadi. Enggak langsung jatuh pedang. Begitu hormat dia berikan kepada kamu, walaupun udah bawa pedang sekali. Nggak kayak kita, ya, mainnya keroyokan. Nah, ikhwan billah, melihat itu Nabi keluar dari kamarnya. Nabi berkata, ada apa? Ya, kata Hamzah, ini Umar di luar. Nabi menyela sahabat dan Hamzah. Dibukanya pintu itu, kan? Tangan kiri Rasulullah langsung mencekam lehernya, baju lehernya kembali, cekam. Itu ya, luar biasa nih. Tangan kanan Nabi memegang apa namanya? Tangan kiri Nabi memegang tangan kanan yang memegang bawa pedang. Tangan kanan Nabi mencekam lehernya. Itu pedang sama Nabi dijatuhkan di tanah, ditancapkan dengan tangan Umar masih dipegang. Ya, itu Umar kaget luar biasa, kaget luar biasa, terkesima, seperti tidak bisa melakukan apapun lagi. Ya, apa kata Nabi SAW sambil berkata, tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu wahai Umar hingga Allah menghina dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi pada Al-Malik Al-Mughirah? Ya, apakah engkau akan mendapatkannya wahai Al-Khattab? Itu ya, itu Umar diam saja. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya sambil terbengong-bengong, terkabung-kabung, sudah mulai melihat wajah Rasulullah SAW, gitu ya. Apa kata Rasulullah sambil mengangkat tangan Umar? Ya, inilah Umar bin Khattab, muliakanlah dia dan dudukkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Ya, Umar gemetar luar biasa. Ia sama sekali tidak berdaya di hadapan Nabi akhir zaman itu, dan seketika itu lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Umar ke dalam agama Allah dengan keyakinan yang penuh melalui proses perjalanan yang panjang, proses keyakinan melewat pelajaran yang luar biasa dari Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Rasulullah waktu di dalam Ka'bah. Dia dengarkan juga Al-Qur'anul Karim dalam Sahifah lewat hatinya Fatimah Zaid. Lewat itulah Umar mulai yakin dan luar biasa. Dia angkat pedangnya, bukan ini membunuh Rasulullah SAW, tapi karena memang Umar sudah terbiasa dengan pedangnya dan dia tinggalkan kekagumannya terhadap ayat ini yang membuat dia kepada Rasulullah SAW. Dia ingin dapatkan penjelasan tentang. Sampai di sana dia tidak lagi banyak tanya, dia masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di zaman kita banyak, tapi banyak pertanyaan. Kadang-kadang ada Islam tapi justru kemudian Islam. Ya, billah, sesudah dia masuk Islam, ya, maka sahabat semuanya takbir, Allahu Akbar, sampai mendengar itu dari rumah Rasulullah ke Ka'bah di malam hari itu. Ya. Kemudian setelah dia masuk Islam, suatu hari Umar bertanya kepada penduduk Mekah. Ini Umar beda dengan sahabat yang lain. Umar bergegas meninggalkan tempatnya, ya, sambil mencari orang yang ingin diajak bicara. Kemudian dia berkata, siapa yang paling baik dalam bicara? Maksudnya dalam menyampaikan berita. Kemudian ada ngomong, Jamil bin Ma'mar al-Jahmi, wahai Umar,
ya. Kemudian Umar benar-benar meninggalkan mereka dan menuju ke rumah kediaman Jamil. Dia datangi rumah Jamil, kemudian dia berkata, Jamil, sungguhnya aku ini telah masuk Islam, kata Umar, ya. Jadi menyampaikan keislamannya, tidak lagi dia sembunyikan, aku sekarang masuk Islam. Karena Umar tahu pasti ini akan disebarkan tentang Ka'bah sama dia. Maka kemudian tidak panjang bercakap, itu Jamil kemudian langsung bangun, dia berteriak lantang di Ka'bah bahwa Umar bin Khattab telah menjadi penganut as-Sabi'ah. Oi, Umar bin Khattab telah masuk as-Sabi'ah, telah masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar kaget, itu ya, karena begitu cepat beritanya sampai, dia datang ke Ka'bah, mendengarkan berita yang disampaikan oleh Jamil. Kata Umar ini bohong, hoax. Yang tadi diberitakan itu bohong. Namun aku telah masuk Islam, beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah, ditampahin, dijelasin malah lebih jelas lagi. Masuk Islam, membenarkan Rasulullah SAW. Makin jelas di hadapan kaum musyrikin bukan. Apa tanggapan orang Quraisy melihat perkataan Umar berteriak seperti itu? Suasana jadi gaduh. Kemudian tiba-tiba saja tangkap komando. Mereka menyergap Umar, menangkapnya dan memukuli Umar bertubi-tubi. Perhatikan ini. Jago berantem Umar dari jam 9 pagi sampai matahari tengah ini baru kelar berantem begini. Lawan puluhan orang, Umar sendiri. Coba bayangkan, buat anak kata Umar. Ya, bahan itu besar ya. Kuat sekali namanya. Sampai 3 jam itu bertarung dengan kaum musyrikin Mekah. Semuanya sama-sama payah, tapi Umar tetap kalah. Kenapa? Ya kalah banyak. Bawa telur Umar sampai duduk, kemudian Umar di sebuah batu dekat Ka'bah, sambil dikelilingi oleh kaum musyrikin Mekah. Udah begitu apa kata Umar? Lakukan apa yang kalian suka. Demi Allah aku bersumpah, jika kami telah mencapai 300 orang, kamilah yang akan menumat kalian atau kalian yang menumat kami. Tuh, boleh bawa telur, ya udah payah, tapi dia benar berkata, sebab kalau jumlah kami 300 orang, kalian yang akan kami lumat atau kalian menumat kami. Kata orang, siap kami perang dengan akidah kami. Tuh. Padahal jumlah penduduk kota Makkah saat itu sudah hampir 2.000 lebih. Yang masuk Islam baru puluhan. Tapi Umar sudah berani berkata seperti ini. Pertanyaannya adalah, kita ini mayoritas. Ini bukan bicara minoritas, tapi jumlahnya memang kita mayoritas untuk begini. Harusnya mendapatkan hak mayoritas kita sebagai kaum muslimin dan mereka mendapat minoritas mereka sebagai kaum Islam. Kan gitu. Tapi kenapa ada apa saja selalu ada kaum muslimin? Ya, betul kan? Ada apa saja menyangkut keburukan Islam, kaum muslimin, ini, gitu ya. Lucu kan? Tapi kalau mereka yang lakukan itu, santai ya, tenang saja. Nah, tepat. Berarti kaum muslimin di zaman Umar adalah kaum muslimin yang punya harga diri, punya izzah. Baitul izzah, mereka punya rumah harga diri. Ini udah ada baitul izzahnya belum dapat juga. Ya. Setelah kaum Quraisy dalam jumlah yang besar, ya, suatu hari setelah Umar pulang, gondok sekali kaum Quraisy. Mereka berkumpul kemudian hendak mendatangi rumah Umar. Kali ini betul-betul mereka hendak membunuh Umar lengkap dengan peralatan membunuh dengan tenang. Ya. Kemudian di tengah jalan, ya, Umar berada di dalam rumahnya dalam keadaan was-was, bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Datanglah Al-As bin Wa'il Al-Sahmi Abul Amr, ya. Ini orang kaya, pakai bajunya dari sutra. Ini kawan mainnya Umar. Sampai saat Umar masuk Islam itu masih kawan baik, gitu ya, masih kawan baik. Jeker, sama-sama jeker.
jawara. Kemudian ada apa denganmu, tanya Al-As? Kata Umar, kamu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, jawab Umar. Ya, kata sahabat Al-Amr ini, tidak mungkin mereka akan melakukan itu kepadamu. Apa kata Amr? Engkau akan aman, gitu ya, kata sahabat ini. Engkau akan aman. Kalau berkata begitu sahabat, ya itu berarti dua akan lindungi belum, tenang aja. Itu bahasa Betawinya. Ya. Apa yang terjadi? Al-As keluar dan bertemu dengan rombongan Quraisy yang hendak menuju rumah Umar. Ya, kemudian mau bertanya lagi nih Al-As kepada rombongan tadi, mau mana? Mau mana kalian? Kata rombongan ini, menemui Ibnu Khattab yang telah menjadi penganut as-sabi'ah. Jawabnya. Kata Al-As, kalian tidak akan mampu melakukan hal itu terhadapnya sambil mendekati orang-orang ini. Kalian tidak akan mampu. Maksudnya apa? Kalau lu perangin Umar, gua perangin itu. Jangan sampai rumah Umar. Belum sampai rumah Umar, lu berkelahi dulu sama gua. Gitu. Itu orang yang datang tadi, rombongan tadi berpikir dua kali dan merenungkan apa yang dilakukan oleh Al-As. Kenapa? Karena mereka akan berperang dengan Al-As dan sukunya, akan berperang juga dengan Bani Sahara, akan berperang juga dengan Bani Hashim. Mereka pun ya dengan tangan hampa. Ikhwatillah, apa sih hikmah dari balik ini semua? Di pada masa jahiliyah itu, masuknya Islam dari orang-orang yang berwatak keras dan kuat itu sangat diperlukan untuk mendukung dakwah. Orang-orang yang berani itu sangat diperlukan dalam mendukung dakwah. Ya, kekerasan Umar, keberanian Umar dalam bicara dan berbuat sangat diperlukan di dalam Islam saat itu. Keberanian Umar di zaman sekarang, orang umat-umat yang lain di zaman sekarang diperlukan dalam dakwah Islam ini. Sehingga kalau ada musuh-musuh Allah berani mencaci maki kaum muslimin dan agamanya, menzaliminya bahkan, maka dia akan berkata, lewati dulu aku sebelum kau lewati yang lain. Saya tanya sama kamu, ada nggak di negeri kita yang seperti itu? Kalaupun ada, maka mereka akan membuat konspirasi global, cerita yang buruk-buruk, tuh dakwahnya keras, tuh tidak punya akhlak, perkataannya kasar. Betul. Kemarin salah satu budayawan berkata begini di Iwan, ya. Kan sudah dibilang yang musyrikin qalil betul. Ternyata kata budayawan itu, oh ternyata gede, besar, betul? Kayak zaman ngulang nih, gede. Ada apa dengan orang yang kecil itu ternyata besar? Seharusnya jadi pelajaran buat kita, kata beliau. Kenapa orang-orang itu kemudian menyambutnya dengan gagap gembira? Karena masyarakat menganggap ini orang yang paling bagus di antara kita. Harus diakui itu, gitu. Itu yang hadir pada malam-malam, ya. Maka mulailah ramai. Oh ternyata besar, betul. Sampai balai wajar menulis perlu prajurit, saudara, luar biasa. Kan cukup satpam aja itu, sama satpam. Sampai ada pernyataan, wah luar biasa. Teman saya tanya lagi di WA, Ustaz kenapa begitu? Saya cuma bilang satu saja. Mereka sadar bahwa yang mereka tidak sukai dan benci itu bukan manusia biasa. Mereka yang datang itu ramai bukan manusia biasa. Mereka calon singa Allah. Mereka tahu kalau memerangi para prajurit Allah tidak bisa diperangi dengan cara yang sembarangan. Benar juga Ustaz. Iya. Ketakutan yang luar biasa. Padahal nggak ada apa-apa. Menurut saya mah ya aman. Ya, ini ada corona, ada itu dan sebagainya lah dibilangnya. Masya Allah. Nah itu kan kampanye pilkada sama aja. Kok nggak ramai? Jadi
tajam ke bawah, lemah ke atas punggung. Cara kayak ini kita sampaikan lewat medsos, enggak adil. Taubatan nasuha sudah kembali kepada Allah. Farudduhu ilallah wa rasul. Mau tidak mau akan kembali kalian kepada Allah. Kalian ada atau tidak, satu saat agama ini tetap menjadi agama yang paling sahih dan benar di mata manusia sampai tiba saat kehadiran Allah kelak. Al-Islam ya'lamu wa la ya'lam alaihi. Enggak bisa. Mau dikayak apa kek, makin hari penganut Islam makin banyak, orang yang taat kepada Allah makin banyak, orang yang militan dengan agamanya makin banyak. Nggak bisa dicegah. Setan tahu, ya, tetapi setan tidak bisa mencegah ini. Iblis tahu, iblis tidak bisa mencegah ini. Dia tahu bakal kalah, tapi karena rasa sombongnya yang luar biasa, dia tetap merekrut manusia untuk mengikutinya. Jangan jadi pengikut setan, tapi jadilah seperti umat pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, binalah diri, kuatkan Islam, kuatkan harga diri, tancapkan izzah Islam. Ini agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan jadi pengecut tidak punya tempat di dunia dan akhirat. Pengecut hanya punya tempat di satu tempat yang paling dalam, tempat bersama orang-orang munafikin fitnatul asfal, bahkan asfal sabilin, di bawah aspal yang neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang berani tinggalkan pengecutan, tanamkan kalimat Allah Akbar di dalam hati, kuatkan dalam setiap takbir kita dalam salat kita, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penuhi masjid-masjid kalian, penuhi dengan ibadah, penuhi dengan persaudaraan, kuatkan dengan iman kalian. Jadikan masjid sebagai sentral dakwah dan menguatkan iman dan masyarakat. Aku lupa di atas wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.